Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rinty. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Sarjito dan saya bukan pakar sih, cuma lebih cenderung ke, pengalaman. Sudah pengalamannya sudah banyak sih. Jadi saya pertama terjun ke dunia kerja langsung, eee, langsung belajarnya tentang LAS sampai sekarang. Pasti udah banyak yang tahu kan tentang LAS. LAS itu Laboratori Informasi Sistem, kalau bahasa Indonesianya Sistem Informasi Laboratorium. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengetahuan umum LAS, terus alur bisnis proses laboratorium klinik, alur data LAS, sama fitur-fitur yang seharusnya ada di LAS. Nah, untuk pengetahuan umum LAS kan terdiri dari kata Laboratori Informasi Sistem, kalau bahasa Indonesianya Sistem Informasi Laboratorium. Nah, sistem didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan satu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Jadi untuk membentuk sistem itu pasti ada masukan, ada proses, ada keluaran, ada batas, ada mekanisme pengendalian dan umpan balik, lingkungan, dan tujuan. Jadi kalau untuk di LAS sendiri bisa dikategorikan masukannya itu bisa berupa data, bisa berupa informasi dari segi SDM-nya, dari segi pengetahuannya. Nah, kalau proses dari masukan-masukan itu bisa diproses dan menjadi keluaran. Keluarannya bisa berupa jadi informasi. Ya, paling gampangnya sih nanti jadi berupa hasil cetakan laboratorium. Terus, informasi itu informasi yang bagus itu harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Maka kualitas informasi itu akan menjadi baik. Nah, untuk fungsi informasi sendiri, untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, menggambarkan keadaan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi fungsi informasi itu harus meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Jadi kalau di laboratorium, hasil itu harus tepat guna. Nah, dan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Jadi misalnya kalau seandainya hasilnya lab itu di luar nilai normal tinggi atau rendah, maka si klinisi bisa membuat keputusan apa yang harus dilakukan. Terus menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari hasil lab itu, jadi harus ada informasi bahwa ya hasilnya itu menggambarkan apa. Jadi paling enggak tuh ada keterangan dari laboratorium. Nah, siklus dari informasi dimulai dari ada proses, keluaran, penerima informasi, tindak keputusan, hasil tindakan, dapat ditangkap oleh indera, masukan, terus nanti diproses. Jadi siklus informasi itu dia akan terus berputar. Nah, jadi kalau seandainya di lab itu siklus informasinya masukan data itu bisa berupa dari kalau seandainya bisa berupa hasil dari alat, nanti diproses, terus keluarannya bisa berupa hasil. Hasilnya nanti akan diterima oleh klinisi akan membuat tindakan keputusan. Terus dari tindakan keputusan akan ada hasil dari pasiennya dan dapat ditangkap oleh
indera itu maksudnya jadi si pasiennya bisa dilihat perkembangannya. Terus nanti dari si pasien itu lagi bisa menjadi masukan untuk pihak laboratorium. Fungsi sistem informasi meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang berikutnya, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Terus mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang terakhir, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk berikutnya, jenis pelayanan laboratorium kesehatan. Jadi laboratorium yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua, laboratorium klinik sama laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium klinik itu bisa dilihat itu untuk rumah sakit, sedangkan laboratorium kesehatan masyarakat itu biasanya itu dimasukkan untuk lab kesehatan. Jadi laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan, terutama menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Kalau laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, kelompok laboratorium kesehatan dibagi menjadi penunjang kuratif dan preventif, penunjang preventif, laboratorium bertindak dalam kegiatan penelitian, laboratorium dalam pemeriksaan dan pengawasan. Kalau untuk di rumah sakit termasuk kelompok penunjang kuratif. Jenis pelayanan laboratorium klinik dibagi menjadi dua, laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus. Nah, kalau laboratorium klinik umum itu biasanya melakukan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Kalau laboratorium klinik khusus itu melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik satu bidang yang merupakan kekhususan dengan kemampuan tertentu. Biasanya di rumah sakit itu ada yang namanya laboratorium patologi klinik sama laboratorium mikrobiologi. Nah, mikrobiologinya biasanya disebut sebagai laboratorium klinik khusus karena hanya memeriksa satu bidang. Terus untuk klasifikasi laboratorium klinik umum dibagi menjadi pratama, madya, dan utama. Nah, untuk laboratorium jenis khusus biasanya tuh laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium paratologi klinik, atau laboratorium patologi anatomi. Ada beberapa rumah sakit yang laboratorium patologi kliniknya memeriksa juga mikrobiologi karena belum memenuhi persyaratan untuk membangun laboratorium mikrobiologi klinik sendiri. Tapi kalau untuk laboratorium patologi anatomi, biasanya beberapa rumah sakit sudah memisahkan antara patologi klinik dan patologi anatomi. Ini perbedaan untuk laboratorium klinik yang dikategorikan sebagai pratama, madya, utama, itu ada syaratnya. Kalau seandainya laboratorium umum pratama, maka minimal dia mempunyai 1 dokter profesi PK, 2 analis, 1 admin, dan
1 admin. Kalau yang untuk madya 1 dokter spesialis, 4 analis, 2 admin, 1 perawat. Kalau umum utama 1 dokter spesialis, 1 tenaga teknisnya, 1 dokter spesialis, 4 analis, 2 mikrobiologi, 3 administrasi, 1 perawat. Nah, untuk membangun laboratorium khusus mikrobiologi klinik untuk berdiri sendiri di luar daripada laboratorium klinik, maka dia harus mempunyai 1 dokter spesialis mikrobiologi, terus dia juga harus mempunyai 1 dokter mikrobiologi untuk tenaga teknisnya, 2 analis mikrobiologi, dan admin 1, perawat 1. Maka maka rumah sakit itu bisa membentuk laboratorium klinik sendiri. Untuk parasitologi klinik juga sama, dia harus mempunyai penanggung jawab 1 dokter spesialis parasitologi, tenaga teknisnya 1 dokter spesialis patologi, 2 analis parasitologi, adminnya 1, perawatnya 1. Terus untuk patologi anatomi, penanggung jawabnya 1 dokter spesialis patologi anatomi dan 1 tenaga teknis patologi anatomi, 1 admin dan tidak dibutuhkan perawat. Ini adalah minimal untuk memenuhi syarat jika ingin membangun laboratorium klinik tingkat pratama, madya, utama, dan mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, patologi anatomi. Nah, untuk tahapan di laboratorium, untuk tahapan dari laboratorium itu dibagi menjadi 3, ada pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Pra-analitik itu terdiri dari permintaan pemeriksaan yang bisa dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta, dokter, instansi pemerintah, dan persiapan penderita. Jadi ada beberapa tim pemeriksaan itu harus membutuhkan puasa atau obat-obatan yang harus diminum dan tidak boleh diminum. Terus pre-analitik terdiri dari pengambilan sampel. Untuk proses analitik terdiri dari proses sampel, hasil keluar, otomatisasi peralatan, kalibrasi alat. Kalibrasi alat itu penggunaan larutan kontrol dan penggunaan larutan standar. Terus kontrol alat eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan kontrol alat itu adalah, jadi sebelum alat itu digunakan untuk pemeriksaan pasien, maka pihak lab harus mengontrol alat setiap harinya minimal 1 kali di pagi hari sebelum memeriksa alat. Buat pemeriksaan sampel pasien. Post analitik pelaporan terdiri dari pelaporan hasil di alat ke lembar hasil, interpretasi hasil oleh dokter yang berwenang. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, soalnya saya bingung ngomong apa. Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat esensial penyakit, khusus perubahan struktural dan fungsional pada jaringan dan organ tubuh yang menyebabkan atau disebabkan oleh penyakit. Patolog itu adalah dokter yang mempelajari, mendiagnosa penyakit, meneliti penyebab penyakit, bagaimana penyakit itu menyebar dan berkembang biak, bagaimana penyakit tersebut mempengaruhi pada tubuh. Kategori patologi ada 2, patologi klinik dan patologi anatomi. Patologi klinik ilmu yang mempelajari tentang suatu penyakit melalui proses biokimia tubuh seperti produksi hormon, enzim, dan zat lainnya. Seorang patologi klinik menganalisa darah, urin, dan cairan tubuh. Kalau patologi anatomi, ilmu yang mempelajari penyakit dengan memeriksa sampel jaringan yang diperoleh oleh pembedahan atau otopsi dari bagian-bagian tertentu dari tubuh. Patologi anatomi membantu menentukan penyebab dan efek dari penyakit tertentu. Pembagian patologi klinik
sebagian besar di beberapa rumah sakit biasanya dibagi menjadi hematologi, kimia klinik, imunologi, dan mikrobiologi. Terus kalau ada beberapa rumah sakit yang ada tambahannya berupa parasitologi, koagulasi, toksilogi, imunohematologi, serologi, urinarisis, histologi, sitologi, sitogenetika, dan virologi. Kalau pembagian patologi anatomi terdiri dari patologi bedah, sitologi, patologi molekuler, patologi autopsi, patologi forensik. Nah, sistem informasi laboratorium. Komponen sistem informasi laboratorium praanalitik, analitik, dan preanalitik, analitik, dan praanalitik. Jadi inputannya berupa register pemeriksaan, pengambilan sampel. Dari situ diproses, sampel diperiksa, dan verifikasi hasil. Outputnya berupa hasil pemeriksaan dan biaya pemeriksaan. Terus peranan LAS dalam akreditasi rumah sakit ini sebelum ada perbaruan akreditasi. Jadi ini masih yang di bawah 2019. Untuk LAS sendiri akreditasinya berupa AP 5.3, yaitu hasil pemeriksaan laboratorium tersedia selesai dalam waktu sesuai dengan ketetapan rumah sakit. Yang AP 5.3.1 adanya prosedur pelaporan hasil tes diagnostik yang kritis. AP 5.4 pemeriksaan secara teratur, pemeliharaan dan kalibrasi. AP 5.5 menjaga ketersediaan reagen dan bahan lainnya. AP 5.7 menetapkan nilai normal dan tentang nilai yang digunakan untuk interpretasi dan laporan hasil laboratorium klinis. AP 5.10 review secara teratur hasil kontrol mutu untuk semua pelayanan oleh laboratorium luar. Jadi untuk yang AP 5.3.1 adanya prosedur pelaporan hasil tes diagnostik yang kritis. Yang kritis ini yang dimaksud adalah jika hasil sampel pasien itu berada di ambang membahayakan nyawa pasien, itu yang dinamakan kritis. Jadi nilai kritis itu bukan pastinya berada di atas nilai normal dan di bawah nilai normal, tapi ada rentang sendiri yang menyatakan bahwa pasien itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, untuk yang AP 5.4, pemeriksaan secara teratur, pemeliharaan, dan kalibrasi. Jadi yang sebelumnya saya katakan, setiap kali alat itu sebelum digunakan untuk pemeriksaan sampel, maka alat itu harus dikalibrasi. Kalibrasi yang dimaksud di sini, gampangnya kalau seandainya kita punya timbangan badan, kalau seandainya pada saat kita menimbang ada suatu bahan itu 1 kilo, terus pas kita taruh di tempat timbangan badan itu dia nilainya tidak 1 kilo, maka alat itu perlu dikalibrasi untuk menjadi 1 kilo. Nah, itu yang dimaksud dengan kalibrasi. Jadi setiap alat itu sebelum digunakan untuk sampel, maka dia harus dikontrol terlebih dahulu. Biasanya lebih dikenal dengan grafik QC. QC untuk alat. Terus nah, untuk yang 5.10 hasil kontrol mutu untuk semua pelayanan oleh laboratorium luar. Jadi untuk kontrol itu tidak hanya internal, juga ada untuk eksternal. Jadi pihak kementerian itu akan memberikan sampel kontrol untuk diperiksa di masing-masing rumah sakit, dan hasilnya akan dicek oleh kementerian bahwa alat itu layak atau tidaknya untuk
pemeriksaan sampel. Jadi kalau seandainya biasanya itu internal, ada yang eksternalnya buat nguji buat nguji alat itu layak digunakan atau tidak. Istilah-istilah yang ada di laboratorium, nilai kritis, nilai yang mencerminkan keadaan patologis yang dapat membahayakan jiwa bila tidak segera diambil tindakan. Nilai rujukan adalah nilai yang digunakan sebagai acuan nilai normal dari pemeriksaan. TAT, turnaround time, waktu yang dibutuhkan oleh jenis pemeriksaan tertentu mulai dari pengambilan sampel sampai hasil pemeriksaan diberikan kepada pasien. Antikoagulan, zat kimia yang digunakan untuk mencegah sampel darah membeku. Antikoagulan bisa terdiri dari heparin untuk pemeriksaan kimia klinik, EDTA untuk pemeriksaan hematologi, Na fluoride digunakan untuk pemeriksaan gula darah, sitrat untuk pemeriksaan faal koagulasi. Reagen adalah reaksi kimia. Istilah reagen juga digunakan untuk menunjukkan pada zat kimia dengan kemurnian yang cukup untuk sebuah analisis dan percobaan. Spesimen, sejumlah darah yang diambil untuk pemeriksaan satu jenis atau lebih tes lab. Sampel adalah sebagian dari spesimen yang diambil, dikirim dan diproses di laboratorium sebagai bahan untuk pemeriksaan tertentu. Jadi spesimen itu bisa berupa darah, urin, cairan tubuh. Sedangkan sampel di darah itu ada komponen yang bisa berupa serum, plasma. Ya. Jadi spesimen itu adalah yang wujud banyaknya, sedangkan sampel itu bagian dari spesimen. Ini contoh dari pengambilan tindakan-tindakan yang perlu puasa. Jadi ini jenis spesimen yang berasal dari manusia. Ini nama spesimennya, kode spesimennya nama Snomen. Kode Snomennya sama nama Snomen. Ini kode Snomen sama nama Snomen itu dibutuhkan untuk kirim data ke satu sehat HL7. Kalau ini jenis sampel yang berasal dari manusia, tapi pengambilannya tidak dilakukan di laboratorium. Contohnya cairan pleura, cairan bronkitis, cairan asites, cairan otak, bilasan lambung, sumsum tulang. Ini biasanya diambilnya bukan di laboratorium, tapi di ruang rawat. Yang kedua, alur bisnis proses laboratorium klinik. Alur bisnis proses laboratorium. Pasien itu biasanya dibagi menjadi dua untuk di laboratorium. Ada pasien internal rumah sakit sama pasien yang datang langsung ke lab. Nah, sedangkan pasien internal dibagi menjadi dua juga. Ada yang dari rawat jalan, rawat inap atau rawat darurat. Kalau rawat jalan itu pengambilan sampelnya dilakukan di lab, sedangkan rawat inap dan rawat darurat pengambilan sampelnya dilakukan di bagian rawat inap dan rawat darurat. Terus dari rawat jalan, klinisi akan menginputkan work order. Terus kalau dari rawat inap pun dan rawat darurat, klinisi akan menginputkan work order. Terus dan work ordernya akan diambil oleh petugas laboratorium bersama dengan sampel yang ada. Terus sampel akan diregistrasi sampel. Kenapa sampel perlu diregistrasi? Karena sampel itu tidak akan datang berbarengan. Misalnya kalau seandainya ada pasien periksanya darah dan urin, maka kemungkinan urinnya tidak akan langsung ada. Jadi
registrasi sampel dibutuhkan untuk mengetahui kapan sampel itu datang. Karena biasanya sampel pun tidak datang untuk satu pasien yang sama, bisa jadi tidak akan bersamaan datangnya. Terus habis itu proses berikutnya adalah pemeriksaan sampel. Sampel diperiksa di alat, keluaran hasil, diverifikasi analis. Jika hasilnya menurut analis itu harus ada pengulangan, maka akan diperiksa ulang, keluar hasil, diverif lagi sama analis. Kalau seandainya hasilnya tetap dianggap tidak harus diulang, maka akan tetap diulang sama analis. Biasanya pengulangan dilakukan maksimal 2 kali dengan alat berbeda. Jika hasil keluaran yang dari alat pertama dan kedua itu sama, maka otomatis akan dikeluarkan. Jika berbeda, biasanya akan dikonsulkan ke dokter. Nah, terus dari verifikasi analis diverifikasi ke dokter. Kalau seandainya dokter menyatakan harus diulang lagi pemeriksaannya, maka dilakukan pengulangan, keluar hasil dan tetap diverif analis dulu, baru diverif dokter. Kalau seandainya dokter menyatakan hasil boleh keluar, maka bisa dikeluarkan hasilnya. Dasar pelayanan kesehatan di laboratorium yaitu evidence-based, bukti ilmiah, kegunaan hasil pemeriksaan, buat penetapan diagnosis, pemberian obat, pemantauan hasil pengobatan, penentuan prognosis. Untuk hasil pemeriksaan laboratorium, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemeriksaan harus divalidasi oleh penanggung jawab laboratorium atau petugas laboratorium yang berwenang. Terus penulisan angka hasil itu harus sesuai dengan nilai rujukannya. Semisal glukosa itu nilai range-nya 100 sampai 120, maka hasilnya harus berupa angka bulat, tidak boleh ada desimal. Itu aturan penulisan dari penulisan cetakan hasil. Jadi hasil itu harus mengikuti nilai rujukannya. Jika nilai rujukannya tertulis 2 angka di belakang koma, maka hasil harus ditulis 2 angka di belakang koma. Terus harus ada pencantuman nilai rujukan. Nilai rujukan bisa didapat dari kit insert. Kit insert itu adalah petunjuk keterangan operasional suatu produk reagen yang dibuat oleh pabriknya. Yang kedua bisa berupa buku teks baku. Yang ketiga bisa berupa konsensus nasional atau internasional. Terus hasil pemeriksaan harus ada metode pemeriksaan, usia dan jenis kelamin, serta satuan. Satuan harus sama dengan hasil pemeriksaan dan nilai rujukan. Jadi nilai rujukan itu bisa diambil dari kit insert ataupun buku teks. Jadi kalau seandainya dari pihak lab itu ada perubahan setiap harinya, itu bisa diwajarkan karena biasanya pada saat pertama kali dikeluarkan berdasarkan kit insert. Terus setelah ditelaah lagi ternyata bukan tidak sesuai sih, tapi lebih cenderung bahwa kalau seandainya di buku teks itu udah lebih banyak sampling dari populasinya, jadi bisa ketahuan nilai range yang digunakan. Terus pencantuman keterangan yang penting. Jadi di hasil laboratorium juga bisa dicantumkan tentang keterangan mengenai hasil dan kesimpulan hasil dari pemeriksaan. Terus data-data master yang dibutuhkan untuk LAS yaitu nama rincian tindakan yang ditampil di aplikasi. Jadi biasanya contohnya kalau tindakan itu darah lengkap, maka hasilnya itu tidak
cuma tulisan darah lengkap. Darah lengkap itu bisa terdiri dari hematologi, hematokrit, leukosit, trombosit, dan lain-lain. Jadi, kita butuh master untuk rincian tindakan dari tindakannya. Terus nilai rujukan, ha harus disesuaikan dengan alat, reagen, jenis kelamin, dan usia. Biasanya di alat yang sama, kalau menggunakan 2 reagen yang berbeda, biasanya nilai rujukannya pun berbeda. Jadi misalnya tindakannya kreatinin. Kreatinin menggunakan reagen Crea-J dan Crea-P. Itu biasanya beda nilai rujukannya karena Crea-J itu metodenya menggunakan Jave, sedangkan Crea-P itu menggunakan metode yang berbeda. Biasanya juga nilai rujukannya berbeda. Jadi untuk master nilai rujukan bisa dibuat berdasarkan jenis alat, jenis reagen, jenis kelamin, dan usia. Terus butuh data master jenis sampel, Remax, satuan. Remax itu adalah istilah dari tinggi rendahnya hasil, tapi biasanya juga tidak hanya tinggi rendah. Kalau sebagai contohnya HBsAg. HBsAg itu nilainya bukan tinggi rendah tapi reaktif dan reaktif. Atau TORCH. TORCH itu mempunyai Remax non-reaktif, borderline reaktif. Jadi kolom Remax pun dibutuhkan untuk menyatakan tinggi rendahnya hasil. Terus metode terus status hidden tindakan di monitoring hasil laboratorium. Jadi ada beberapa tindakan yang hanya untuk dikonsumsi oleh orang lab yang tidak perlu dipublish di ruangan. Semisal jadi untuk tindakan HBsAg itu ada nilainya, biasanya itu ada nilainya, nilai angkanya. Cuma untuk di ruangan itu biasanya dia cukup tahu hasilnya itu non reaktif atau reaktif. Atau kayak pemeriksaan HIV. HIV itu kan tidak semua orang diperbolehkan untuk melihat hasilnya. Jadi itu biasanya cuma untuk konsumsi lab aja dan dokter klinisi. Jadi kita perlu settingan untuk menghidden beberapa tindakan. Terus status hidden dicetakkan hasil laboratorium. Fungsinya sama dengan yang hidden tindakan buat monitoring, tapi ini untuk dicetakannya. Kenapa? Karena pasien pun ada beberapa tindakan yang tidak untuk dikonsumsi pasien, tapi untuk pertimbangan hasil pihak lab. Terus jenis inputan hasil laboratorium, kuantitatif, ordinal, ordinal, nominal, dan naratif. Ini fungsinya untuk dikirim ke satu sehat, HL7-nya satu sehat. Jadi kuantitatif itu hasil yang berupa angka, ordinal hasil yang mempunyai tingkatan. Semisal +1, +2, negatif, +3, +4. Kuantitatif or ordinal itu jadi hasilnya bisa berupa angka dan tingkatan. Itu biasanya buat mikrobiologi yang hasilnya ada angkanya dan ada nilai intermediate, sensitif. Kalau nominal itu tingkatan yang hasil yang tidak mempunyai tingkatan. Semisal golongan darah A, B, O, ABO. Naratif itu hasil yang berupa teks. Terus harus ada master data jumlah angka desimal untuk jenis inputan hasil laboratorium kuantitatif. Jadi jumlah angka desimal yang tadi saya jelaskan untuk disesuaikan dengan nilai rujukannya. Terus butuh master pengelompokan tindakan berdasarkan sub laboratoriumnya. Jadi butuh sub lab yang untuk mengelompokkan
tindakan. Contohnya glukosa itu masuk ke kimia klinik, terus hematologi darah lengkap itu masuk ke hematologi, kayak gitu. Itu fungsinya fungsinya untuk memudahkan klinisi dalam pembacaan hasil. Jadi kalau seandainya hasil itu berdasarkan abjad, maka klinisi akan bingung, soalnya biasanya dia membaca itu sesuai dengan pengelompokan dari sublabnya untuk memudahkan. Ini contoh penulisan nilai rujukan. Contohnya nama tindakannya IgG anti-CMV. Nah, nilai rujukannya kalau negatif kurang dari 4, ekuvokal itu 4 sampai 5,99, kalau positif 6,00. Jadi yang tadi saya katakan untuk master kenapa dibutuhkan pengelompokan jenis kelamin, rentang umur dan nilai rujukan itu karena tidak semua nilai rujukan itu sama. Ini bisa dibagi menjadi pria dan wanita, terus berdasarkan usia, dan nilai rujukannya juga ada yang untuk negatif, ekuvalen, positif. Itu RIMAX. Ini RIMAX-nya negatif, ekuvalen, positif. Sedangkan RIMAX yang dari ini negatif, borderline, positif lemah, positif kuat. Ini alur data LAS. Nah, komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari 2 atau lebih device yang terhubung. Jadi kalau komunikasi itu harus ada minimal 2 device yang terhubung, maka akan dikatakan komunikasi. Komunikasi data terdiri dari 2, yaitu komunikasi paralel dan serial. Paralel itu pengiriman datanya dilakukan secara serentak. Paralel itu biasanya langsung pengiriman 8 bit data secara bersamaan. Keuntungannya, maka data yang didapat itu cepat karena satu karakter itu terdiri dari 8 bit dan 8 bitnya langsung dikirimkan secara bersamaan. Tetapi dia tidak bisa menggunakan kabel yang panjang karena kalau 8 data bersamaan maka hambatannya besar, jadi arusnya kecil. Terus komunikasi data serial. Kalau serial itu dia lebih lambat daripada paralel karena dia itu dikirimnya satu byte. Tetap keuntungannya dia bisa panjang karena yang dibutuhkan hanya dua kabel, hambatannya jika dibandingkan dengan paralel hambatannya lebih kecil serial. Jadi arusnya lebih banyak daripada paralel. Komunikasi serial dibagi menjadi 2, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron itu menggunakan clock yang harus disinkronisasi pengiriman data dan tidak menggunakan start dan stop bit. Data yang dikirimkan berupa blok data. Kalau asinkron dia tidak menggunakan clock, menggunakan start bit dan stop bit untuk melakukan komunikasi data, tidak melakukan sinkron antar pengirim dan penerima. Data yang dikirim berupa karakter-karakter. Jadi kalau yang sinkron ini biasanya kita kenal dengan DB9. Kalau yang asinkron ini adalah serial yang penggunaan serial yang akan nantinya menjadi dasar dari TCP/IP. Jadi kalau sinkron itu kedua sumber dan penerima itu harus melakukan clock yang sama. Jadi ini contoh dari port serial yang ada.
Dia bisa berupa DB9, bisa berupa DB25, bisa berupa DB15 atau RJ11. Ini pin out dari ini pin out dari DB9, DB15, DB25. Jadi kabel serial itu bisa berupa strike dan cross. Biasanya kalau untuk bisa berkomunikasi harus menggunakan cross, karena kalau cross itu maka pin TX masuk ke RX dan RX masuk ke TX. RX itu adalah receiver data, penerima data, kalau TX transmitter data, pengirim. Jadi kalau seandainya itu RX terhubung sama RX, maka data itu tidak akan diterima karena penerima ketemu sama penerima. Seharusnya kalau dikatakan komunikasi jika pengirim, data yang dikirim, ada data yang penerima. Begitu juga sebaliknya. Maka biasanya kalau digunakan di alat itu kita menggunakan konfigurasi kabel cross. Nah, untuk yang komunikasi serial yang sinkron itu dibutuhkan clock yang dimaksud adalah baud rate, kecepatan transfer data. Di kedua device di settingnya harus sama. Jika satu di setting 2400, maka yang satunya juga harus di setting 2400. Settingannya data bit juga begitu, stop bit juga sama, start bit sama parity flow control. Jadi kalau seandainya itu serial berupa sinkron, maka settingan dari kedua device harus sama baud rate, data bit, stop bit, start bit, parity dan flow controlnya di keduanya harus sama. Biasanya default dari alat itu 9681 kabel data. Untuk kabel data yang dari serial, kabel data dari serial sebenarnya untuk di pasaran ada, cuma kalau sekarang mungkin udah agak jarang ya, karena untuk komunikasi sendiri sekarang udah menggunakan TCP/IP, jadi harus merakit sendiri. Gimana Pak Dodi? Apakah sudah jelas? Nah, untuk mengetes data komunikasi serial itu, apakah kabel serial itu bisa digunakan atau enggak, biasanya saya ngetesnya 2 dan 3 saya sort. Jadi kan pada saat saya mengirim data, maka otomatis akan langsung terkirim, dan menggunakan aplikasi. Biasanya saya menggunakan aplikasi Hercules. Ini jadi kalau seandainya saya send, maka harusnya sih otomatis akan diterima lagi karena saya sort antara 2 dan 3. Jadi antara TX dan RX. Jadi datanya tuh pada saat saya send, maka akan kekirim balik. Jika dia itu bisa nerima dan kekirim, maka kabel serial itu dinyatakan bagus. Terus yang berikutnya LAN, Local Area Network. LAN adalah satu perangkat jaringan yang mengubah komputer yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain menggunakan kabel dan router sebagai penyambungnya. Nah, kalau untuk LAN ini menggunakan teknologi serial asinkron.
Untuk settingan LAN settingan LAN berupa IP address, subnet mask, gateway. Nah, untuk komunikasi LAN sendiri itu harus ada 2, yaitu server dan klien. Jadi salah satu device harus berupa server dan satu device berupa klien. Kalau klien sama klien tidak bisa, kalau server sama server pun tidak bisa. Jadi syarat untuk menjadi server, server itu harus mempunyai port dan server bisa berdiri sendiri. Klien tidak dapat berdiri sendiri, harus ada server. Ini konfigurasi kabelannya. Kabelan juga bisa berupa strike dan cross. Prinsipnya hampir sama dengan serial karena LAN itu basicnya dari serial asinkron. Cara pengetesan kabel LAN itu gampang karena udah ada alatnya. Jadi tinggal dites aja di alatnya. Jika dia nyala lampunya semua, berarti kabelnya tidak bermasalah. Terus setelah itu ini adalah Lantronic. Lantronic itu fungsinya adalah untuk mengkonversi dari serial menjadi LAN. Selain Lantronic ada juga yang namanya Moxa. Fungsinya sama sih sebenarnya. Jadi kalau untuk di alat lab itu, kalau untuk alat-alat lab yang masih lama, yang versi-versi lama, maka dia masih menggunakan serial. Sedangkan kalau untuk alat-alat baru itu sudah menggunakan TCP/IP LAN. Nah, kalau seandainya yang masih menggunakan serial, itu bisa menggunakan Lantronic atau Moxa untuk konversi dari serial ke LAN. Kenapa harus dikonversi? Karena serial itu punya kelemahan. Serial itu tidak bisa sepanjang kabel LAN. Kalau LAN itu maksimal 100 meter, sedangkan serial itu kalau seandainya kabelnya bagus, bisa sampai 10 meter. Itu kalau kabelnya bagus, kalau seandainya kabelnya tidak bagus, 8 meter aja datanya sudah hilang. Tidak terkirim karena arusnya habis. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi dari 2 atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, komunikasi data untuk di lab itu ada 2 jenis, yaitu unidireksional dan bidireksional. Bedanya apa? Unidireksional adalah komunikasi satu arah, yang artinya alat hanya bisa mengirimkan hasil. Sedangkan bidireksional itu komunikasi 2 arah, yang artinya alat bisa mengirimkan hasil dan alat juga bisa menerima permintaan pemeriksaan. Nah, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara 2 atau lebih perangkat. Jadi di lab itu untuk mengambil data itu ada istilahnya protokol aturan cara pengambilan data. Nah, yang paling banyak di lab itu karena pada saat awal itu yang dikenal itu adalah ASTM, American Society for Testing and Material. Jadi di lab itu kebanyakan alat itu menggunakan protokol ASTM. Tapi kalau untuk alat-alat baru itu menggunakan HL7. Kenapa lebih banyak ASTM? Karena dulu sebelum ada HL7, yang lebih banyak itu adalah ASTM. Nah, untuk komunikasi data ASTM yang unidireksional itu biasanya itu ini alat akan mengirimkan end key. End key itu enquiry.
maka driver harus memberi jawab, maka driver ini adalah device yang menerima device yang menerima, kiriman dari data dari alat. Jadi kalau alat mengirim ENKI, maka driver harus menjawab ACK. Terus, terus alat akan mengirimkan data hasil yang berupa STX, data ETX CS, checksum. Terus driver akan menjawab ACK atau NAK. Jika benar dia akan mengirimkan ACK, jika salah dia akan mengirimkan NAK. Terus jika data sudah selesai dikirimkan, maka si alat akan mengirimkan EOT. Dan si driver akan mengirimkan ACK. Kalau bidireksional, selain hasil, maka dia akan mengirimkan orderan. Jadi si alat akan meminta orderan dengan cara dia mengirimkan ENKI, driver harus memberikan jawaban ACK, terus si alat akan memberikan STX, data ETX CS yang berupa data HQL. Key-nya adalah query yang isinya berupa sampel ID. Terus si driver akan menjawab ACK dan si alat akan memberikan EOT. Driver akan memberikan memberikan jawaban ACK dan memberikan data ENKI untuk mengirimkan data sosial, data demografi pasien. Nah, HQL itu maksudnya adalah message header record. Q itu request information record, P itu patient information record, C comment record, O test order record, R result record, L terminator record. Jadi kalau seandainya alat memberikan HQL, key-nya itu pasti akan berisikan sampel ID. Maka driver harus menjawab HPOL, P itu data pasien, dan O itu orderan. Setiap data dimulai dari H dan L dan diakhiri oleh L. H itu adalah message header record, sedangkan L adalah terminator record. Terus tadi ada kata-kata CS. CS itu adalah checksum. Jadi kalau seandainya alat-alat itu masih menggunakan kabel serial, maka kemungkinan besar dia harus menggunakan checksum. Karena komunikasi serial yang digunakan adalah komunikasi serial sinkron. Kalau sinkron itu masih ada kemungkinan miss data, makanya harus ada checksum untuk menghitung data yang dikirim. Jadi kedua device itu harus menghitung data yang dikirim maupun yang diterima. Jadi nanti datanya dicek harus sama. Checksum itu terdiri dari dua karakter, yaitu high enable dan low enable. Cara perhitungan checksum itu semua data yang terkirim dijumlahkan, lalu dibagi 8, terus diambil 2 digit terakhir. Contohnya cara menghitung checksum, biasanya tuh di masing-masing alat dikasih tahu cara penghitungan checksum. Dimulai dari mana? Biasanya tuh ada beberapa alat yang STX-nya dihitung, ada yang beberapa alat STX-nya tidak dihitung. Jadi tetap harus membaca di user manual alat cara perhitungan checksum-nya itu bagaimana. Tapi secara garis besar menghitung checksum itu adalah jumlah karakternya dijumlahkan. Jadi kayak contohnya ini STX, kalau di aturan ini perhitungan checksum-nya dimulai dari setelah STX sampai dengan ETX.
Nih, setelah dijumlahkan hasilnya 1D4. Nah, sedangkan data kirimannya itu checksum-nya D4. Jadi kalau untuk menghitung checksum itu yang diambil adalah 2 digit terakhir. 2 digit terakhir dari perhitungan karakter. Sedangkan kalau menggunakan kabel TCP/IP itu kemungkinan tidak akan dihitung lagi checksum-nya karena karena menggunakan serial asinkron untuk lolosnya data itu kemungkinannya sangat kecil. Ini contoh untuk komunikasi menggunakan HL7. Jadi kalau seandainya alat-alat menggunakan HL7, kemungkinan besar dia sudah menggunakan LAN. Karena di HL7 itu tidak ada perhitungan checksum. Ini untuk unidirectional, ini bidirectional, yang sebelumnya ini HL7 unidirectional, ini bidirectional, ininya salah, judulnya salah. Nah, kalau untuk istilahnya di HL7 itu istilahnya MSH, message header, PID itu patient identification, NTA, not comment, PV patient visit, ORC comment order, OBR observation request, OBX observation result, MSA message acknowledged. Jadi hasil pasti akan berada di OBX. Nah, selain dari protokol-protokol secara umum ASTM dan HL7, jadi ada beberapa alat juga mengeluarkan protokolnya masing-masing. Contohnya itu protokol BCI, Dimension, Kelas B atau ABX. Jadi ini dikeluarkan oleh masing-masing dari alat. Dimension itu punyanya Siemens, jadi yang ngeluarin alat Siemens. Kalau kelas B itu kebanyakan Sysmex. Nah, untuk komunikasi dari alat yang perlu dipelajari yaitu tentang input output data, ya angka. Kan kalau seandainya angka adalah satu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Jadi untuk di komunikasi data kita harus tahu basic tentang base 10, base 2, base 8, base 16 yang biasa dikenal angka desimal, angka biner, angka oktal atau angka heksadesimal. Sebenarnya nilai semuanya ini setara, tapi kayak untuk perhitungan checksum itu karena perhitungan checksum menggunakan heksadesimal, maka kita harus mengonvert angka desimal menjadi heksadesimal. Terus yang kedua yang harus dipelajari adalah ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex, dan Unicode, tetapi ASCII bersifat universal. Kenapa kita harus mempelajari ASCII? Karena untuk perhitungan checksum kita harus mengonvert dari karakter menjadi angka heksadesimal. Sedangkan ada beberapa karakter yang tidak tercetak seperti ETX, kita juga harus tahu berapa angka desimalnya. Sedangkan ETX ini lebih dikenal dengan angka ASCII. Nah, ini ASCII, kelompok ASCII dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu logical communication. Ini dasar-dasar untuk komunikasi dari alat yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan alat. SOH, start of header, STX, start of text, ETX, end of text, EOT, end of transmission, key and query, ACK, acknowledge, DLE, data link escape, NAK, negative acknowledge, SYN, synchronous idle, ETB, end of trans block. Terus
device control berupa 4 information separator, kode extension, sama physical communication. Kalau ini huruf-huruf yang tercetak di layar. Ini untuk master aja, biar gampang kalau seandainya mencari konversi. Jadi kalau biar nggak cari-cari lagi di internet, jadi saya biasanya punya menyimpan masternya biar kalau seandainya dibutuhkan nggak usah nyari-nyari lagi di internet. Ini jika 0 itu 31 heksa, jadi lebih mudah. Ini ASCII-nya. Sudah, terima kasih. Bingung nggak? Monggo teman-teman yang mau tanya atau yang di chat dulu aja dibaca Mbak. Kalau enggak yang nanti open mic. Di chat? Nggak ada. Emang ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, mungkin yang open mic, monggo yang open mic. Ini materinya luar biasa, baru Bingung ya? sekali. Ilmunya lain nih, ilmu yang jauh mendalam. Kalau komunikasi dari RS232 tadi kan ada protokol macam-macam ya. Ya. Ada DP9, kita ambil DP9-nya terus di Parity dan kawan-kawannya tadi harus sama speed-nya. Terus kemudian ngambil datanya itu harus tadi ada sekuennya ya. Sekuennya itu pasti itu atau beda-beda Mbak? Sekuen untuk yang acknowledge, terus si alat tuh pasti kan ngasih sinyal nih, terus kita baca tadi yang pertama yang urut-urutan kita baca dari DB9 tadi serial turun lagi kayaknya. Nah itu yang nah itu tuh sama semua alat atau beda-beda tiap-tiap alat protokolnya tadi itu? Iya, kalau protokolnya itu paling banyak di alat itu ASTM sama HL7 ada 2. Jadi setiap kebanyakan alat itu dia menggunakan ASTM sama HL7. Tapi ada beberapa alat yang tadi menggunakan kelas B. Ada beberapa alat itu dia menggunakan BCI, Dimension, kelas B sama BX. Kalau yang biasanya kan kita pakai Sysmac misalkan, Sysmac rata-rata pakai kelas B itu maksudnya. Kalau seandainya Sysmac itu yang untuk yang alat-alat terbarunya dia udah menggunakan ASTM. Oh, kalau yang ini apakah semua alat yang mempunyai port DB9 itu pasti bisa kita ambil Mbak? Bisa, pasti. Oh gitu ya. Iya. Terus kemudian untuk yang HL7 itu portnya apakah masih DB9 atau sudah Ethernet? Terus gimana? Kalau untuk yang HL7 itu kemungkinan dia pasti punya 2 pilihan, DB9 sama sama TCP/IP. Karena kalau HL7 itu teknologinya dilihatnya tuh emang teknologi terbaru ya. Jadi alat-alat yang menggunakan HL7 itu pasti udah mempunyai TCP/IP. Oh, terus kemudian untuk data yang dikirimkan yang HL7 berarti sudah berupa bentuknya sudah langsung bisa terbaca gitu ya? Ya, untuk ASTM pun kan sudah bisa terbaca. Jadi, saya nggak ngasih contoh datanya ya. Jadi kalaupun sekalipun ASTM ataupun protokol yang lainnya, itu sebenarnya data dari alat itu sudah bisa terbaca dalam bentuk ASCII. ABC gitu sudah bisa terbaca.
Ini contoh HL7. Nah, ini contoh keluaran dari alat HL7. Jadi dari alat tuh udah ngeluarin begini. Oke. Nah. Selama ini kalau yang kita bridging dengan LIS itu kan kita ngirim tindakan, terus kemudian tindakan itu masuk ke mesin, terus nanti si mesin ini waktu ngambil sampelnya yang si nomor itu, terus kemudian dibaca, hasilnya dikirim dengan identitas si nomor nomor sampel tadi ya, kalau nggak salah nomor sampel tadi, terus nomor hasil keluar hasilnya. Nah itu kalau di tempat Rindy sendiri, apakah didesain sendiri atau pakai pihak lain yang membridgingkan kayak gitu? Kalau di Sarjito bikin sendiri. Jadi kita ngambil langsung data dari alat, bukan pihak ketiga. Jadi setiap kali, jadi kalau bridging sendiri, berarti kan tindakan itu kita ambil, terus kita identifikasi sampelnya, nomor sampelnya kita masukkan, terus sampelnya hasilnya apa, pas di saat mesin itu selesai keluar, berarti itulah yang diambil. Kemudian seperti itu ya kira-kira. Iya, gambarannya sih seperti itu. Jadi si alat itu dia akan mengirim otomatis, dia akan mengirim hasil jika ada hasil yang sudah selesai. Jadi tinggal dikunci ini sampel nomor 1 misalkan, sampel A kita masukkan ke mesin, maka mesin itu selesai langsung kirim hasil dari si sampel A itu ya. Iya, jadi si alat itu otomatis akan mengirimkan hasil jika ada hasil yang sudah selesai. Jadi entah dia itu punya si A atau si B. Jadi proses si alat itu sama sih, kayak gimana ya gampangannya. Oke, ada sampel, dilakukan pemeriksaan atau keluar hasil, ya hasilnya dikirim gitu aja ya. Iya. Nggak Jadi tahu misalnya, itu si sampelnya siapa aja, terserah, pokoknya dia selesai menjalankan perintahnya melakukan pemeriksaan, keluarkan hasil, kirim gitu ya. Iya. Jadi misalnya ada 5 sampel yang masuk ke alat. Anggap aja nomornya urut sampel 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Terus ternyata yang dikeluarkan yang duluan keluar hasil adalah sampel 3. Maka otomatis si alat langsung ngeluarin sampel 3. Jadi contohnya kalau dilihat ini tuh contoh keluaran dari alat. Kan OBX mungkin itu bisa di zoom lagi kan? Gimana? Di zoom. Di zoom lagi. Kelihatan? Lagi? Ya, oke. Kan OBX tadi tuh hasil ya. Kalau seandainya dilihat dari presentasi OBX tuh hasil. Nah, ini tuh hasil dari alat. Jadi alat ngeluarin hasil seperti ini. Nah, kita bisa lihat tadi kalau seandainya dilihat itu, kalau seandainya data pasien itu berada di, saya cari yang, nah, data pasien itu berada di PID, pasien PID, berada di PID. Nanti di PID itu akan dijelaskan bahwa sampel ID-nya punya siapa. Nah, ini di PID ini nanti kan dikasih tahu bahwa sampel ID ini itu hasilnya ini OBX gitu. Jadi kalaupun ada 5 sampel yang masuk, sampel 1, 2, 3, 4, 5, terus yang keluar dari sampel 3 duluan, maka otomatis si alat akan langsung mengirimkan hasil sampel 3. Jadi kita cuma tinggal mencari ID sampelnya itu berapa, hasilnya berapa. Terus untuk
hasil sama nilai rujukannya juga dikirim juga di situ? Kalau nilai rujukan itu tidak dari alat, tapi dari settingan. Karena kalau dari alat itu agak susah pada saat nanti si pihak lab berubah. Jadi kan nilai rujukan itu benar-benar bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya paginya kita dapat dari pihak lab jam 7 gitu, terus jam 9 si pihak lab itu dapat yang baru, maka otomatis kita harus rubah. Jadi kalau seandainya di alat itu agak susah, maka settingan yang nilai rujukan itu bukan di alat tapi di sistem. Oke, terus untuk pertama kali misalkan kita ini ada alat yang punya DB9 RS232 tadi atau Ethernet, gimana cara kita tahu dia ngeluarin hasil gitu? Apakah ada tool khusus atau apa yang program khusus yang biasanya Mbak Renti pakai? Oh, aku biasanya baca ini dulu, terus nanti kita terjemahin satu persatu itunya isinya apa gitu. Biasanya, jadi biasanya tuh kalau seandainya alat itu dia punya LAS-nya, jadi LAS itu ditandai dengan adanya DB9 atau enggak TCP IP. Nah, si alat itu pasti punya fitur untuk mengirim data manual. Jadi data itu kan bisa terkirim otomatis kalau keluar hasil, tapi ada istilahnya kita bisa ngirim ulang. Jadi ada tools untuk mengirim ulang di alatnya. Kalaupun nggak ada, biasanya itu pada saat kita ngeprint hasil, itu otomatis ngirim. Nah, terus kalau seandainya begitu, biasanya saya kalau seandainya untuk mengecek datanya atau masuk atau enggak, saya menggunakan aplikasi Hercules. Pakai ini langsung nanti kebaca kalau dia ngeluarin sesuatu dari TCP/IP maupun DB9-nya langsung kebaca di situ ya. Ya, kalau jadi terus gampangan prinsipnya itu kalau cara komunikasi itu sebenarnya kita membuat aplikasi Hercules tapi otomatis. Ini Gimana, Pak? aplikasi Hercules-nya bisa berupa klien sama server. Jadi salah satunya harus berupa server, salah satunya harus berupa klien. Jadi saya mengirim sesuatu di sini, keterima di sini. Jadi prinsip alat juga sama. Jadi kalau untuk TCP/IP itu si alat bisa berupa klien atau server. Jadi yang ngalah itu biasanya driver. Driver itu istilahnya adalah penerima data dari alat. Si driver itu harus ngalah, soalnya biasanya si alat itu tidak bisa punya pilihan dua, klien atau server. Kadang dia cuma memberikan satu pilihan yang si alat harus jadi klien, berarti drivernya harus jadi server. Nah, komunikasi sebenarnya gampangannya tuh sebenarnya tuh hanya kayak chattingan aja. Jadi pada saat si alat ngirim ENKI, maka dijawabnya si kan kalau seandainya ASTM itu pada saat si alat ngirim ENKI, maka jawaban si drivernya itu ACK. Terus nanti si alatnya ngirim data lagi, terus kita jawab gitu. Jadi gampangannya sih seperti itu sih kalau seandainya komunikasi. Keren. Monggo teman-teman yang lain yang mau tanya. Ini kayaknya pada terpesona dengan RS232. Bingung ya. Jadi ya kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan TCP/IP yang sudah berupa ini ada Mas Rudi nih. Monggo Mas Rudi. Ini sebenarnya ini TCP/IP kan kalau seandainya klien sama server TCP/IP. Jadi kalau yang di Sarjito ini kebanyakan
seandainya pun dia keluarannya serial kan kita convert pakai tadi, kalau nggak pakai Oh, Moxa kalau nggak pakai Moxa, pakai Lantronic, kita convert menjadi TPCP IP. Jadi keluaran oh, dari alat itu udah semuanya TPCP IP. Oh, lebih stabil ya. Oke, monggo Mas Rudi, monggo. oke. Terima kasih atas waktunya. Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Kalau seandainya tadi kan ngomongnya protokol komunikasi datanya ya. Kalau misalnya kita bisa gak ya kita dapat standarisasi output filenya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita bisa dapat default standarnya kan mungkin nanti nggak perlu konversi lagi manual. Oh ini defaultnya semuanya mesin formatnya seperti ini ya Bu? Jadi kita bisa dapat dari pihak vendor istilahnya itu biasanya saya minta ke pihak vendor itu user manual interface istilahnya. Nanti nggak mungkin nggak punya, pasti kalau seandainya dia punya LAS, dia pasti punya panduan ya user manual interface-nya. Oh gitu. Tapi untuk setiap mesin formatnya beda-beda ya? Atau standar kayak tadi? Jadi kalau seandainya setiap mesin itu standarnya 2, ASTM sama HL7. Kalau seandainya alat-alat lama, dia tuh belum mengenal ASTM dan HL7. Biasanya dia menggunakan protokolnya masing-masing alat. Tapi dia pasti punya. Tapi default-nya tetap aja output-nya dalam bentuk teks ya, Bu? Kalau saya sih tidak pernah mengatakan teks ya. Jadi bukan teks sih cenderungannya. Jadi ASCII ya, ASCII yang bisa dibaca. ASCII yang bisa dibaca kayak tulisan Cobas ini kan sebenarnya C itu berapa heksa, O berapa heksa kayak gitu. Oh, Ya. berarti susah juga kalau di convert berarti orang lab itu harus tahu standarisasi cara bacanya ya untuk tahu oh nilainya ini kalau misalkan saya periksa misalkan darah lengkap gitu kan. Berarti orang lab harus tahu cara bacanya berarti ya? Kalau pihak lab itu sebenarnya jatuhnya bukan pihak lab ya, IT-nya yang harus bisa baca, jadi kan keluaran dari alat itu walaupun dia ASCII, tapi kan dia bisa dibaca seperti ini kan, Pak. Iya, Kayak betul. ya, bisa dibaca kan. Nah, terus kalau seandainya ada pemeriksaan, itu ada kodenya. Jadi kalau kayak gini, ini tuh kode pemeriksaan sebenarnya. 101 itu pemeriksaan, bisa jadi saya sih nggak tahu, harus dilihat ya. Mungkin ini glukosa. Jadi yang tahu itu tuh biasanya IT-nya. Nanti dari IT-nya terus kita tanya ke pihak lab, misalnya nih 101 glukosa. Berarti kan kita ngelingin glukosa terhadap 101. Jadi kalau seandainya ada pemeriksaan glukosa, maka yang dikirim ke alat itu 101. Terus tahu hasilnya di sampingnya ya, Bu? Kalau hasil itu kan di OBX ya. Oh, baik. Oke. Ya. Oh, berarti beda-beda itunya ya. Wih, repot juga kalau dikonversi ya. Nggak repot sih, kan soalnya semuanya juga ada panduannya ya. Kalau misalnya dibaca dari sini itu, nih kayak gini. Oh, ini. Nih, OBX field 1 tuh isinya apa, nih value-nya apa. Jadi kita juga bisa tahu kayak kalau ini hasil isinya ini isinya ini. Terus kalau hasil ada di mana gitu kan. Ya. Semuanya udah ada di panduannya sini. Oh, berarti beda-beda. Oke. Oke, berarti tergantung alatnya, minta panduannya, gitu ya. Ya, dan kemungkinan besar itu kalau misalnya kayak udah HL7 gitu ya, itu tuh udah sama. Paling yang beda tuh field yang untuk data pasien, misalnya field yang ketiga di alat itu ada alat A dia nulisnya nama, tapi di alat B dia nomor RM. Paling cuma bedanya gitu aja. Siap. Tapi untuk sebagian besarnya kayak komunikasi HL7-nya sama. Oke, makasih Bu. Terima kasih Mas Rudi. Mbak, itu untuk setiap
kan ada spasi, itu kan semua baris dikirim kan. Nah, di situ mesti ada jeda-jedanya ya. Jadi jeda-jedanya mungkin kalau di sini tak lihat tadi garis tegak atau apa gitu yang menandakan oh ini berarti data berikutnya, oh data berikutnya gitu ya, Mbak. Untuk data berikutnya itu biasanya kalau kayak kalau seandainya kayak HL7 itu kan datanya tuh MSH yang terakhir. Nih, MSH, terus data terakhirnya. Jadi setiap data tuh dia ada tandanya. Kalau seandainya dia itu satu blok data gitu. Oh ini FS. Jadi setiap kali pertama ngirim itu VT. Sebentar. Nggak ada ya. Kalau seandainya di ASTM itu, kalau ASTM itu pertama kali data itu dia kirimannya ENKI diakhiri dengan EOT. Itu berarti di antara ENKI dan EOT dia satu blok data, satu data pasien istilahnya. Kalau seandainya HL7 itu VT dan FS kalau nggak salah. Oke. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Mungkin yang di chat itu Mbak, ada Mbak satu. Dibuatnya berbasis apa? Maksudnya bahasa pemrogramannya kali ya? Untuk driver sendiri di Sarjito dibuat berbasis apa? Mungkin bahasa pemrogramannya ya. Jadi kalau di Sarjito itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengambilan data Java. Java NetBeans. Terus kemudian dipecah-pecah datanya kecil-kecil tadi, terus ditranslate supaya bisa terbaca oleh orang biasa ya. Kecenderungannya enggak kayak gitu. Jadi saya sih naruhnya jadi saya nggak mecah data sih. Saya pasti ngambil semua data dari alat ini saya kirim ke database per baris. Jadi kalau seandainya kayak kalau ini jadi semua data ini saya masukin ke database per baris. Jadi kan setiap tanda akhir kan ada CR ya. Nah, ini berarti satu row data saya kirim ke database yang olah nanti database. Jadi kayak OBX ini tuh posisinya apa-apa di mana nama pemeriksaan, mana hasil yang olah nanti database. Jadi semua data kiriman dari alat diinsert ke database. Semua berarti nanti jenengan punya tabel tiap alat, terus per detiknya dia ngirim datanya, terus disimpan di database. Nanti database lah yang aplikasi berikutnya yang mengolah, menerjemahkan dan segala macam ke SIMRS gitu ya. Iya, nanti database-nya mecah kalau seandainya kayak posisi hasil. Ini kan kode pemeriksaan, ini hasilnya. Mana hasilnya ya? Bentar. Ini hasilnya, ini kode pemeriksaannya. Ini hasil, ini kode pemeriksaannya. Jadi nanti ada settingan yang memberitahu kalau ini itu kode, ini hasil. Jadi hasilnya berada di field 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berada di field kelima, kodenya berada di field 0, 1, 2, 3, 3. Oke, ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Monggo. Mungkin Pak Dodi mau nanya. Untuk selama ini semua alat bisa diambil, Mbak, yang ada di sana? Untuk saat ini sih iya.
walaupun alat itu mungkin sudah lama atau bagaimana gitu, pasti bisa diambil ya? Untuk saat ini sih, iya. Kadang kan begini Mbak, kami yang sudah kerjasama dengan taruh kata mungkin salah satu vendor misalkan Sysmex atau Gracia. Nah, berikutnya kan kalau kita ada alat lagi yang baru yang tidak produk mereka kadang itu nggak mau ngambil atau nggak bisa ngambil. Lah, itulah akhirnya di manual beberapa alat-alat seperti itu. Nah, ini biasanya kalau di tempat-tempat lain bagaimana, Mbak? Kalau sebelumnya ya, sebelum saya kerja di Sarjito, kalau sebelumnya saya kerja di Sarjito sih, saya sih nggak pernah ngelihat jenis alatnya ya. Maksudnya merek alat apa dia tuh alatnya apa-apa karena perjanjian dengan perusahaan saya yang dulu tuh seluruh alat di lab itu harus terkoneksi. Jadi mau nggak mau ya harus dikoneksikan. Ya memang kami yang rumah sakit kecil-kecil ini agak susahnya ini, kita sudah kerjasama dengan Sysmex misalkan. Kalau alat lagi punyanya dia kan mahal, akhirnya rumah sakit harus membeli alat yang lebih murah, yang si vendor ini nggak mau membuat koneksi ke situ, akhirnya di manual. Nah, kita mungkin ada alternatif dengan model seperti ini, kita baca sendiri, terus kita simpan, kita terjemahkan sendiri, begitu ya? Iya, bisa. Jadi kayak punyanya Sarjito kan, bikin sendiri LAS-nya. Waduh, ini resource-nya yang kacau ini. Harus cari resource seperti Mbak Rinti. Lah, kan saya itu hanya ngebantu di Sarjito untuk komunikasi datanya, maksudnya ngambil datanya. Tapi kalau untuk tampilannya ada ada teman saya yang lain. Oh gitu ya. Ya mungkin Iya. nanti suatu ketika kita yang rumah sakit kecil-kecil bisa diajari lebih mendalam untuk mendalami bagaimana sih alat itu bisa kita ambil datanya sehingga bisa kita gunakan di rumah sakit dengan tidak harus tergantung dengan membeli atau penerjemah lain. Bisa kita terjemahkan sendiri gitu ya. Istilahnya. Bisa. Bisa. Yang utama itu cuma prinsipnya tuh cuma untuk chatting. Kalau seandainya bisa bikin aplikasi chatting pakai LAN, pasti bisa. Oh Kan gitu ya. iya, kan dia cuma pada saat si alat ngirim, terus kita dikasih tahu kan kayak kalau seandainya ASTM kan pada saat alat ngirim ENQ kita jawab ACK. ACK tuh berarti kan benar. Kalau benar nanti dia ngirim data berikutnya. Terus kita ngirim lagi ACK, dia akan ngirim data berikutnya. Kalau salah, kita ngirim NAK, nanti dia akan mengirim data yang sama tapi biar dicek lagi benar atau enggak datanya gitu. Jadi kayak Oh. chatting-an aja, kayak kalaupun HL7 juga sama. Jadi kalau seandainya si alat ngirim blok data, kita akan ngirim balik juga untuk jawaban benar atau salahnya. Kalau seandainya benar, dia akan ngirim data berikutnya. Jadi kayak chatting aja. Kalau seandainya bisa bikin aplikasi chatting buat LAN, secara LAN, pasti bisa ngambil data dari alat. Oh gitu ya. Iya. Iya, chattingnya sama mesin, bukan Iya, sama orang. chattingnya sama mesin. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya, monggo. Ini luar biasa sampai mau jam 3 ini. Mulainya jam 1. Terima kasih waktunya, Gi. Mungkin teman-teman saya tunggu 2 menit lagi kalau tidak ada. Mungkin ada kata-kata dari Mbak Rinti untuk teman-teman semua yang mungkin masih awam di bidang ini, sehingga masih Hexa aja baru kenal ini mungkin. Jadi karena data yang dikirim ternyata banyakkan hexa. Jadi mesti di-convert lagi, ASCII juga di-convert lagi. Itu mungkin ada ya Mbak Rinti bisa kasih pencerahan ke teman-teman, pesan-pesannya apa, monggo. Kalau mau ngawali nih, teman-teman misalkan mau mengawali aja, gimana sih cara mengawalinya gitu? Oh, untuk mengawalinya tuh yang tadi saya bilang sebenarnya tuh aplikasi untuk ngambil data itu hanya berupa chatting-an, tapi chatting-annya tidak sama manusia, sama alat. Terus paling cuma itu aja. Terus kalau seandainya pas ditanya kayak tadi ada pertanyaan yang gimana taunya kalau seandainya alat itu bisa ngirim atau tidak.
Nah, jadi setiap alat itu pasti punya fasilitas buat ngirim data manual. Jadi pada saat saya untuk mengoneksikan pertama kali alat, jika ada alat, misalnya ada alat baru di lab, yang saya pertama kali kerjakan adalah mencari caranya untuk alat itu bisa mengirim ulang secara manual. Jadi saya bikin aplikasinya itu dengan cara emang mengirim data dari mengirim ulang dari alat sampai aplikasinya stabil. Jadi sampai aplikasi yang saya buat stabil. Jadi saya coba-coba terus kirim data dari alat. Kalau seandainya datanya itu udah stabil, berarti aplikasi bisa digunakan. Nah, gitu. Jadi biasanya di menunya si alat itu ada kirim ulang hasil gitu ya? Iya. Oh, gitu. Kalau seandainya sering megang alat lab pasti tahu, pasti ada tombol. Saya punya contohnya kayaknya sebentar. Ya, masalahnya teman-teman kalau di lab tuh paling di swab nggak ngapa-ngapain. Jadi ya kurang memperhatikan. Saya juga sering ke lab, cuman nggak memperhatikan ada tombol itu. Kan nggak berhadapan langsung sama alatnya, soalnya kalau seandainya berhadapan langsung sama alatnya, karena saya kan emang kerjaannya hari-hari emang berhadapan sama alat ya, jadi saya sudah terbiasa. Baik yang pemeriksaan kimia klinis, atau patologi, atau apalah mesin-mesin besar-besar dan mesin kecil pasti ada itunya ya biasanya. Iya. Oh ini ya, yang punya Sysmex. Ini contohnya. Jadi cara ngirim ulangnya itu kalau Sysmex ada tulisannya host computer. Jadi pada saat kita pencet ini, maka data pasien ini yang di blok biru otomatis terkirim. Oh. Oke. Nanti tak coba lihat menu-menu itu apakah ada, ataupun teman-teman yang lain di labnya masing-masing bisa dicoba, nanti bisa di sharing ke grup Telegram. Mungkin itu ada lagi yang bertanya, rekaman videonya bisa dibagikan ke peserta. Ini rekaman video nanti akan di-upload di channel YouTube-nya Petirs. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana, tapi ya mungkin nanti atau besok. Ini karena sudah jam 3, terima kasih Mbak Rinti yang sudah luar biasa berbagi ilmunya dengan kami semua. Saya selaku penyelenggara webinar, mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin kurang apa-apa di dalam penyelenggaraan ini. Saya mohon maaf dan semoga apa yang disampaikan Mbak Rinti bisa bermanfaat dan Mbak Rinti selalu sehat, semakin sukses untuk kedepannya, dan mungkin teman-teman bisa request lagi untuk Mbak Rinti bisa hadir lagi di sini dengan yang lebih detail. Kalau mungkin ada yang pengen lebih detail lagi, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rinti dan terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo.